Oke, masih bersama saya eh, filsafat berasal dari Yunani. Secara etimologi, filsafat itu berasal dari kata philos yang artinya cinta, dan sophia atau sophein adalah pengetahuan. Jadi filsafat itu adalah pengetahuan mengenai cinta, atau biasa kita kenal dengan cinta kebijaksanaan. Manusia yang mencintai kebijaksanaan itu tentu saja bukan hanya orang Yunani, karena sebelum Yunani melembagakan, mensistematiskan pengajaran filsafat di Cina, sudah banyak orang-orang besar, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan seperti Lao Tzu, Confucius. Mereka orang-orang yang memiliki kesadaran mengenai bagaimana membentuk suatu masyarakat yang hidup bersama kebijaksanaan. Misalnya Lao Tzu dengan Taoismenya berusaha untuk mendapatkan suatu kesadaran, pemahaman mengenai keharmonisan antara kemanusiaan kita dan alam semesta ini. Jadi bersatu dengan alam itu suatu kesatuan pemahaman bahwa alam ini memberikan suatu petunjuk, dan manusia harus bisa memahami petunjuk alam tersebut sehingga dia bisa memahami tujuan hidupnya di dunia ini. Sebagaimana kita tahu mengenai salah satunya adalah hukum perubahan. Seseorang itu harus memahami perubahan mengenai dirinya, perubahan di dalam ruang waktu. Bahkan katakan bahwa orang yang bisa memahami tren suatu zaman bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Misalnya Mark Zuckerberg, saat ini dia menciptakan medsos yang sangat penting untuk zaman saat ini. Elon Musk dengan perusahaannya yang di bidang listrik, Tesla itu, dia berusaha untuk memahami zamannya. Dan memahami zaman ini secara filosofis dirumuskan oleh Hegel bahwa seseorang itu dengan rasionalitas lah yang akan menunjukkan pemahaman mengenai realitas. Apa yang ada di dalam realitas dan apa yang ada di dalam kesadaran itu apa? Suatu upaya yang bersifat kemenjadian, hadirnya suatu kesadaran mengenai jiwa zaman. Jadi rasionalitas itu akan menghubungkan kita dengan suatu yang disebut dengan jiwa zaman. Makanya ketika seseorang itu bisa melakukan suatu terobosan baik bidang sains, budaya, maka dia akan menonjol karena dia telah menemukan tuntutan dari suatu zaman. Tapi kembali lagi kepada buku ini, buku ini memang
menjadi sangat baik untuk memahami Mula Sadra. Buku ini diterjemahkan oleh Sadra Press. Ya, Mula Sadra ini seorang filsuf mazhab hikmah muta'aliyah, dianggap oleh Angri Korbang sebagai mazhab puncak dari filsafat Islam. Wah, puncak. Dikenal dengan teosofi transenden atau hikmah muta'aliyah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Didefinisikan mengenai hikmah di beberapa karyanya, misalnya Al-Mazahir, bahwa hikmah itu suatu pencapaian kesempurnaan jiwa untuk mengetahui realitas yang paling tinggi. Jadi manusia dengan kesadarannya, dengan jiwanya mengalami evolusi mengenai kehidupannya, menuju suatu pemahaman mengenai suatu asas, menyadari mengenai prinsip, bahkan adanya suatu wujud yang paling tertinggi. Ya, jika kita ingin menginterpretasikannya, bahwa seseorang itu diberikan patokan mengenai harus sampai kepada sesuatu yang ideal, sesuatu yang tinggi. Tujuannya untuk apa? Kadang-kadang kita sudah mengetahui bahwa yang ideal itu kan tinggi ya, sulit didapatkan. Katakanlah yang ideal itu selalu sebagai harapan, mungkin utopia bagi sebagian orang. Tapi itu sesuatu yang dijadikan patokan di dalam nilai agama, di dalam tatanan budaya, ideal. Ya, karena memang sifat dari nilai itu harus selalu tinggi. Bahkan tidak ada batasnya. Orang melakukan suatu kebaikan itu secara idealnya ya tidak ada batasnya, selalu melakukan kebaikan. Tapi dimensi kemanusiaan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, menjadikan bahwa kita upaya untuk meraih suatu ideal itu menjadi orang baik, menjadi yang rajin bersedekah. Kadang kita punya batasan untuk melakukan hal-hal seperti itu.